I'ma blow up. Ya, selamat siang teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa ya, saya coba mempresentasikan produk GPS ini yang mana sebelumnya saya kurang maksudnya kurang jelas ya suaranya, teman-teman. Halo. Halo, jelas? Halo, Halo. Pak Wanda, suaranya kedengeran nggak ya? Kedengeran. Oh, aman ya. Aman. Ya, saya hanya coba merefresh kembali ya dari batch sebelumnya. Yang mana GPS ini sebenarnya sih mungkin teman-teman udah banyak yang paham ya, cuman saya hanya kilas balik aja apa sih pengalaman tentang GPS tracker ini. Setelah tentunya apa sih mungkin bagi yang baru join dan belum pernah pasang GPS sebelumnya ya, saya flashback kembali sebentar. Apa sih yang dimaksud GPS tersebut? GPS adalah singkatan Global Positioning System. Ini navigasi yang berbasis satelit. Tidaknya intinya sih GPS ini GPS ini dilakukan harus menggunakan SIM card ya pastinya untuk mengakses mengirim data. Kita perlu akses SIM card operator. Yang biasa kita gunakan sih saat ini operatornya Telkomsel sih ya, karena jangkauannya memang untuk saat ini Telkomsel lebih luas dibanding sebelumnya. Nah, untuk GPS di sini juga sebenarnya sih untuk menentukan lokasi ya. Nah, rata-rata sekarang perusahaan-perusahaan sekarang apalagi yang bergerak di bidang operasional itu rata-rata semua sekarang menggunakan yang namanya alat GPS untuk tracking. GPS di sini banyak sih fungsinya. Selain jarak, nanti juga ada di dalam tergantung tipe GPS sebenarnya. GPS ini bisa menentukan jarak, kecepatan. Jadi kecepatan di sini dalam artian kita bisa menentukan berapa sih maksimal kecepatan yang dibutuhkan, yang diwajibkan dari sebuah perusahaan. Nah, di situ nanti ada alert, ada peringatan, misalkan di batas maksimum 70 km per jam. Nah, ketika si driver mengendarai lebih dari 70 km per jam, dia akan ada alert. Alertnya biasanya berupa buzzer, bunyi sirine. Ya, fungsinya seperti itu dan lain-lain, tergantung jenis GPS-nya. Nah, yang pengalaman yang saya terakhir jalanin itu GPS ini nih, JT06N, dan itu sebelumnya juga saya sempat share kan link YouTube yang sempat saya upload. Nah, ini menggunakan JT06 kabel utama yang telah tertanam. Nah, ini untuk GPS JT06 ini kabel harnessnya itu udah jadi satu sama alat GPS-nya. Ada kan project yang saat ini berjalan terakhir kan beda tuh, bukan GPS tipe ini, tapi GPS yang model kecil GP05. Nah, GP05 itu kabelnya terpisah, dia berupa jack colokan. Kalau ini udah jadi satu. Ada relay juga tuh, relay 12 volt. Nah, ini fungsinya sih untuk memutus arus ya, rumah relaynya. Nah, ini di terakhir presentasi saya nanti akan saya ada tambahan nih untuk cara merakit relay ya teman-teman di bagian akhir nanti. Oke, alat GPS, tombol SOS, mikrofon yang tipe JT09. Kita lanjut.
Ini di tengah-tengah saya ini kalau ada pertanyaan boleh ya teman-teman. Kalau misalkan jadi nggak usah nunggu selesai saya bicara gitu. Kalau misalkan ada unek-unek atau pertanyaan daripada takut lupa dibentar-bentarin, nggak apa-apa, langsung aja. Kalau gitu ya, kalau Anda ya. Baik. Setelah presentasi, ya teman-teman kalau memang ada pertanyaan langsung aja open mic atau melihat chat room biar cepet. Waktunya juga terbatas hanya 2 jam. Oke, ya silakan dilanjut Mas. Sebentar, ini slide-nya. Sebentar ya teman-teman, ini agak lama ini. Nah, perlengkapan inti yang kita lakukan sebelum memasang GPS. Obeng plus minus itu perlu ya, wajib. Cebol, obeng cebol di sini obeng kecil. Nah seperti itu. Itu yang kecil itu fungsinya untuk ada baut di mobil, ada beberapa mobil jenis truk yang sempit, sudut sempitnya itu bisa pakai obeng cebol. Tang potong, tang jepit untuk merakit kabelnya. Ini wajib nih, ini yang harus disiapkan benar-benar ya. Tes DC. Tes DC di sini sebenarnya yang diwajibkan itu multitester ya, lebih rekomen ya. Karena mungkin kalau untuk mobil-mobil light passenger seperti sedan, Avanza, Innova, dia kan udah pasti pakai akinya 12 volt. Nah itu bolehlah pakai tes DC untuk mempermudah atau mempercepat. Tapi kalau untuk yang mobil truk, engkal gitu, nah itu berbeda tuh. Ada yang 12, ada yang 24. Nah trik untuk membedakan mana sih truk 24 sama 12 nih, tambahan sih, sedikit tambahan aja buat teman-teman mungkin yang belum tahu gitu. Tanpa harus ngecek aki atau ngecek langsung akinya ya. Itu untuk truk engkal atau itu yang gede-gede gitu, sebenarnya secara basic lebih ini sih, lebih apa, simpelnya ngelihat dari ban belakangnya aja. Kalau double dia udah pasti 24, tapi kalau ban belakangnya paling belakangnya single itu ada yang 12. Yang saya praktek di lapangan kelihatan seperti itu. Itu untuk membedakannya itu. Selanjutnya kunci pas. Nah ini kunci pas ini sering digunakan untuk truk engkel dan sejenisnya. Itu banyak kan pakai kunci pas 8 dan 10. Yang terutama itu digunakan pada saat kita memasang grounding. Nah grounding ini dicari baut 8 atau 10. Ini di sini penting. Nah, isolasi hitam untuk wajib juga ya, untuk kabel-kabel pin 10. Nah ini untuk jadi kabel grounding ini sebelum dipasang di baut ditempelin spoon dulu, jadi nggak ditempelin spoon baru kita pasang di sasis mobil. Dan perlu diingat untuk spoon ini itu nggak boleh terhalang plastik ya, baik bagian depannya atau bagian bawahnya. Nah, itu harus benar-benar besi ketemu besi depan belakang. Kita potong cutter, gunting dan lain-lain. Nah ini wajib karena buat ngupas atau jumper kabel perlu pakai cutter. Nah negatif ini buat GPS-nya. Kalau misalkan tempel di belakang dashboard, nah itu perlu pakai 3M sebagai dasar penempelan GPS. Perlu pakai kabel tip terakhir, itu biar memperkuat, biar nggak jatuh atau bunyi itu terbuk. Selanjutnya ini kita refresh kembali ya untuk cara penyambungan kabel-kabelnya, harus yang seperti ini biar kuat.
jangan main langsung dua kabel yang terputus terus main satuin aja, nah itu nggak kuat. Cara 1 2 3 inilah yang paling kuat. Ditambahi kalau ada spoon lebih, nah ini bisa buat penjepit pada saat sambungan kabel. Nah ini lebih kuat lagi, baru terakhir di dan itu ini untuk menyambung dua kabel yang terputus. Nah kalau ini untuk jumpernya yang bagus seperti ini ya teman-teman, dibagi dua nih, dipecah. Terus kabel yang mau dari harness atau dari GPS kita mau jumper ke anggaplah ini kabel di mobil ya, yang kita kupas ini kabel yang ada di mobil. Nah kabel yang masuk ke dua pecahan serat ini yaitu kabel dari GPS. Nah caranya seperti ini, dimasukin baru nah ini biar kuat ya. Nah ini juga ada spoon di sini buat jadi memperkuat, jadi tidak ada pada saat pergeseran atau apa. Yang ini tidak lepas. Oke. Nah dalam sebelum pemasangan GPS nah kita dikasih work order biasanya selain job card. Nah work order ini sangat berguna sekali untuk kita di lapangan sebelum melakukan pemasangan GPS. Ada beberapa perusahaan yang nggak terlalu beberapa customer yang nggak terlalu mementingkan ini, tapi ada beberapa perusahaan lain yang ngeyel atau yang batu, itu kan banyak tuh kayak gitu. Nah apalagi kalau kita didampingi bukan sama teknisi lapangan tapi dengan drivernya. Nah ini yang perlu camkan buat temen-temen ya, namanya driver kan di lapangan paling nggak suka nih yang namanya mobil pegangannya yang dipakai GPS biasanya. Nah disinilah fungsinya WO ini. Jadi ya pasti kan driver ada yang iseng, wah ini gua rusakin nih GPS ini gitu kan. Jadi mencegah hal itu, makanya kita sebelum pemasangan GPS kita pastikan dulu nih, ini di bagian pertama ini nih. Nah ini kita cek dulu nih semua ini. Setelah ini ya, setelah ngisi plat nomor, terus nomor chassis segala macam. Nah ini kita harus cek dulu nih. Kita cek mobilnya masing-masing. Kalau misalkan nggak ada, ditandain di sini, dikasih keterangan di bawah sini nanti. Nah barulah kalau setelah kita cek nih semua nih yang bagian atas ini, baru kita lakukan pemasangan pada spool segala macam. Dan pada saat pemasangan itu harus hati-hati ya, karena salah atau kabelnya, serat kabel itu nyentuh bagian chassis mobil aja atau apa, itu bisa nyesot. Hati-hati. Jadi paling aman saat pemasangan, biasanya kan GPS itu pemasangan GPS kabel inti itu sebenarnya 3, power, ignition, dan grounding. Itu yang paling inti, 3 kabel dari GPS. Nah baiknya dilakukan sih untuk pemasangan atau jumper kabel itu baiknya sih kondisi benar-benar off ya, mobil off. Nah ignition dulu yang kita jumper, ignition dulu baru power, terakhir baru grounding itu. Nah setelah pemasangan GPS selesai, barulah kita cek kembali nih kondisinya. Nah kondisi yang cek kedua ini harus sama dengan kondisi cek yang pertama. Nah kenapa WO ini wajib? Karena biar sebelum tanda tangan pendamping kita di lapangan, customer yang tanda tangan di sini, kenapa? Jadi biar mereka tahu, oh ini sebelum cek hasilnya sama dengan setelah dicek. Nah itu jadi kuat kita. Jadi H+1 setelah pemasangan, kalau driver mau iseng atau oh ini baterainya kok jadi ngedrop ya ini. Nah itu karena kita kuat, ada kertas WO di sini.
karena waktu saya pasang sama kok gitu. Waktu sebelum atau sesudah, nah inilah fungsi ini benar-benar. Nah, GPS yang saat ini sedang berjalan atau lagi berjalan, kayak kita menggunakan GPS yang GPS ini gitu. Nah, GPS kecil ini GV G50 nih. Nah, nanti di akhir juga saya jelaskan di sesi rakit field relay ya. Nah, ini menggunakan GPS ini sih. Tapi lebih condong ke rumah relay dan kabel harnessnya. GPS kita skip karena kan sesinya pemasangan rakit relaynya aja. Nah, ini contoh ke rumah relaynya nih. Nah, sini banyak teman-teman yang sebelumnya saya juga udah sempat share di Facebook ya untuk penomoran dari si relaynya tersebut, cara rakitnya sampai ya detailnya digambar saya share di Facebook. Nah, cuman ada beberapa mungkin yang masih belum paham cara rakitnya karena ya kabelnya banyak juga sih ini dari angka 30, 87, 85 dan 86. Tapi saya jelaskan nih. Nah, ini kan 30 nih. Nah, ini 30 dan 87. Nah, ini nantinya akan dipakai buat pemutus arus. Nah, pemutus arus ini kabel starter dari mobil itu kan hanya satu kabel. Nah, kabel itu diputus. Hasil putusannya ada jadi dua kabel kan. Nah, ini bebas nih, mau 87, mau 30. Nah, itu kedua kabel tersebut. Dua kabel ini nih nanti yang akan disambung ke kabel starter yang diputus. Itu fungsinya relay di sini, pemutus arus itu di kabel starter. Nah, nanti 85 ini, nomor 85 ini untuk larinya nanti ke ignition GPS. 86 ini ke output kabelnya. Ya, kalau nggak salah untuk GV50 ini kabelnya warna merah marun yang langsung ke GPS. Itu merah marun langsung ke konekin ke sini. Nah, ini yang tengah ini 87A. 87A ini jarang kita pakai ya. Ini ada 87A. 87A ini kalau kita pakai 87A dia normally close istilahnya. Kalau ini normally open. Jadi kalau ini dipasang ketika GPS dicabut nih slotnya nih, slot GPS ini dicabut, mesin nggak bisa starter. Nah, kalau kita pasang yang ini kebalik, GPS dicabut malah dia bisa nyala, tapi dipasang nggak bisa nyala. Itu perbedaannya di situ. Perbedaan 87 dan 87A. Ini normally open, ini normally close. Ini ya sebenarnya di Facebook juga nih saya udah terangkan yang di sini tuh jelas sih 86 mana 30 mana 85. Tapi ya agak susah sih memang ya kalau nggak langsung hands on sih ya, cuma karena kondisi saat ini lagi begini ya jadi agak susah gitu. Oke. Nah, ini ada penambahan tipe lainnya ya, maksudnya yang GPS yang ada beberapa fungsi seperti penambah buzzer, nah, ada power ground. Nah, ini kabel kuning ini biasanya sih ignition. Ada beberapa sih beda warna gitu. Di relay juga ya harus untuk relay ini harus samakan dengan aki mobil atau aki motor ya. Kalau 12 ya pakai relaynya yang 12, kalau 24 ya 24. Cara gampang memudahkan truk dia pakainya 12 atau 24 yang saya bilang tadi ya. Lihat ban paling belakangnya aja, kalau double dapatnya 24. Kalau single ada yang 12, ada yang 24 juga sih. Tapi rata-rata 12 kalau yang single. Ini merah. Yang inti dari GPS sebenarnya cuma 3 ya.
merah, hitam, dan putih. Putih ini ignition, hitam grounding, merah power. Nah, kalau ada buzzer baru, buzzer ini dia satu kabel gitu, rata-rata kuning. Nah, ini ada tambahan kalau ada buzzer dia masuknya dia satu kabel, dia masuknya ke GPS gitu. Tapi ujungnya tetap kita ke di buzzer ini ada dua kabel kalau nggak salah. Kuning, dia sama-sama kuning, cuma kuningnya ini nanti masuk ke sambungan GPS-nya. Terus ini pemasangan device kabel menghadap ke atas. Nah, ini pastikan jangan sampai terbalik juga ya. Atas GPS itu harus usahakan menghadap yang di atas itu nggak boleh ada besi ya, besi atau plat ataupun kabel tumpukan kabel. Nah, itu mempengaruhi signal juga, signal dari SIM card GPS-nya. Nah, device harus terpasang pakem dengan menggunakan 3M dan kabel TIS agar kuat. Device tidak terhalang benda metal atau logam dan tidak boleh di bawah atau dekat saluran AC. Ada beberapa GPS yang saya alami, yang saya pasang memang tidak anti air ya. Kalau makanya kenapa nggak boleh dekat saluran AC, karena embunnya atau cairan embun tersebut dikhawatirkan masuk ke alat GPS-nya kalau terlalu dekat dengan pendingin. Nah, kalau ini udah pasti ya, yang terlihat harus sendiri paling tidak, walaupun ya kenyataannya di lapangan supir-supir pun tahu nah jadi mana, tapi paling tidak kita yang pasang harus rapih lah gitu, biar driver nggak gampang cabut GPS-nya, walaupun ke tracking gitu. Walaupun si driver cabut GPS-nya pasti ke tracking, cuman kan paling tidak kita rapih gitu kerjanya, nggak sampai merusak, nggak sampai berantakan. Ini termasuk dashboard juga dengan hati-hati ya, jangan sampai lecet atau apa. Kalaupun harus dicongkel dashboard, ada yang harus dicongkel, carilah obeng minus yang kecil. Nah, sebelum obeng minus itu nyongkel dashboard, nah di ujung yang pipihnya itu, obeng pipihnya itu kasih silat ban dulu, jadi agar tumpul tuh nggak tajam, jadi nggak sampai membuat crash di dashboardnya. Nah, cek dan checklist seperti biasa tadi, WO sebelum pemasangan dan setelah pemasangan. Tentu wajib menghindari isu-isu yang harusnya nggak terjadi, tapi karena nggak ada WO kita dituduh, oh ini pengerjaannya nggak bagus nih, ini jadi rusak ini. Nah, itu menghindari hal itu. Nah, ini registrasi beberapa GPS kita harus lakukan registrasi manual sendiri. Ada kalau yang untuk project yang berjalan sih, untuk project GP50 ini teman-teman tinggal semua udah rapi, udah pasang, tinggal bisa kontak ke Bapak Jin sih. Nah, Bapak Jin ini yang meregistrasi GSM-nya, sinyal dan GPS-nya dari pusat. Jadi mungkin nanti ada beberapa temen yang udah di-share ya, saya share kontak WA-nya Pak Jin. Bagi yang belum, nanti bisa WA ke saya atau japri ke saya. Paling tidak itu saja, saya refresh sedikit refresh mengenai GPS dari saya. Dan untuk berikutnya sesi kedua ini di terakhir ini ada pertanyaan dari teman-teman, mungkin monggo. Ya, teman-teman ada yang mau bertanya? Ada modulnya nggak, Pak? Modulnya nanti di-share ya, Pak.
mau apa genta Wait. instalasi sesuai yang waktu lalu saya tanyakan itu kan Iya. dari Pak Giri. Heeh. Baik Pak. Ini selanjutnya Mas Gental mau terangkan sedikit video dan gambar-gambar ya. Ya, ini sedikit cara rakit ya teman-teman. Lihat aja dulu nanti penjelasannya setelah video ya. Ini tip and triknya ya, untuk daripada nulis angka-angka ribet. Nah, ini tip and trik nih, cara gampang. Mas Genta mau pakai suara video atau suara Mas Genta nih? Video aja, video. Nanti terakhir baru penjelasannya dari saya. Oke. Mengetahui mana Volumenya kali ya, volume. ada di relay kan ada nomor 30, 87, 7A, 85 dan 86. Nah, untuk mengetahui mana 30, mana 87, mana 85 kan ada di sini semua nih, di nomor-nomornya kecil. Kalau udah biasa rakit relay GPS, ini khusus buat GPS ya. Nah, untuk mengetahui triknya daripada kita Genta, sorry Mas, itu kebakaran Mas. kan susah nih untuk lihat mana nomor berapanya. Kalau posisi sudah masuk ya, masuk begini kan susah nih. Nih, udah masuk begini kan posisi susah, harus nandain, ribet. Nah, kalian hanya cukup menghafal posisi 30 itu ini kan. Ingetin aja, ini ada di mana, di relay ini nih, selalu ada ginian nih. Nah, ini patokannya 30 nih ke atas. Nah, ini tuh 30, di atas 30 itu 87A ini tengah nggak dipakai standarnya, jadi patokannya 30. Yang ada ininya tuh nomor 30 pasti. Nah, nomor 30 ini 87, udah pasti 87. Nah, ini 85, ini 86. Nah, 85 ini nanti jumper ke kabel ignition harness. 30 dan 87 ini atas dan bawah ini itu nanti buat tambah sambungan, itu buat mutus starter. Jadi kabel starter yang diputus jadi dua kabel. Nah, ini satunya sambungin kabel masing-masing. Nah, untuk yang 86 ini sebelah kiri ya, kalau dari posisi patokan ini itu 86 sebelah kiri, 85 sebelah kanan. Nah, yang 86 ini nanti nyambung putus kabel yang merah marun di harness. Nah, itu sambungin ke sini. Nah, itu cara mudahnya. Jadi kita nggak nggak nulis nomor untuk nandain, kita cukup menghafal 3087 nya aja untuk posisi putus starter. Nah, itu 30, 87, 85, 86, gampang aja. Nah, ketika masuk ke rumah relay, jadi kan udah paham nih. Oh iya, satu lagi untuk mengetahui kalau dari rumah relay. Nah, ini kan ada 4 nih yang pinggir-pinggirnya. Nah, ini 3 kabel sama nih posisinya, sama tuh menghadap nih kan, horizontal. Hanya ini aja yang vertikal. Nah, yang vertikal inilah yang angka 30 pada relay, memudahkan, biar kita memudahkan tanpa lihat nomor ya kalau lihat rumah relay. Jadi jika posisinya begini, itu ada 3 ujungnya ini menghadapnya horizontal semua kan, 1, 2, horizontal. Hanya ini yang vertikal. Nah, inilah yang angka 30 di relay. Kita praktekin ya. Ini kan patokannya ini kan 30 kan.
Ini udah pasti 30 yang sendiri berdiri vertikal sendiri itu pasti 30. Nah, kabelnya sorry, ini kita lihat baru. Ini vertikal sendiri kan, yang lainnya horizontal. Ini yang vertikal udah langsung ketemu nih yang ke 30 kabelnya. Nah, untuk mengetahui kan 30 sama 87 vertikal juga tuh. Ini udah pasti 87. Kalau posisi begini kayak tadi kan begini. Nah, ini 30. Ini udah pasti 87 nih kabel ini atasnya. Ini 85. Dan ini ya. Sorry. Ini 30, 87. Ya kan benar di sininya. Nah, ini 85. 85. Ini 86. Nah, ini 86 ke kabel merah marun, ini jumper ke ignition. Nah, ini buat starter 30 sama 80. Itu sih cara mudahnya, jadi tanpa kita catat satu-satu di rumah ribet. Ini patokannya dari yang vertikal sendiri itu 30, 87, ya, 30, 87. Nah, ini posisinya 30, 87, berarti ini terbalik, sorry. Ini kan 85, ini 86. Nah, ketika masuk ke rumah relay, nah berarti ini yang 85 nih. Ini 85, ini 86, karena posisinya terbalik. Ini posisi 85. Jadi posisinya, nah, ini 85, ini 86. 30, 30, 87, 85 jumper ke ignition harness, 86 putus kabel merah marun pada harness sambungin ke sini. Nah, ini 87 sama 30 hanya menambah kabel tambahan. Nah, nanti larinya ke ujung kabel harness buat ke mobil. Jadi itu aja tick and trip. Thank you. Nah, gimana teman-teman? Ada Selamat pagi teman-teman. Nah, ini saya sedikit jelaskan lagi ya dari video tadi. Untuk selama ini sih tetap tim kita sih yang terakhir sebelum GPS dikirim ke masing-masing service point, biasanya sih tim kita memang yang rakit, tapi ada kalanya tim kita lagi padat, kadang urgent atau apa ya, yang dikirim alat sama GPS sama rumah relaynya masih terpisah semua. Makanya di sini saya share tip and tricks untuk cara rakit kabelnya agar mempermudahkan teman-teman teknisi di lapangan yang teman-teman teknisi yang mau rakit rumah relaynya sebelum pemasangan GPS. Nah, ini biar lebih mempermudah. Nah, ini rumah relaynya bentuknya seperti ini kan. Rumah relay bentuk seperti apapun tetap yang dipatokin ini 30, ya kan beda sendiri vertikal sendiri, ini 30, angka 30, 87. Nah, 87 berarti di sini 85-nya di sini, ini 86, 87A ini nggak dipakai. Makanya kalau yang sebelumnya rumah relay yang warna kuning yang pernah mungkin teman-teman service point pernah terima, itu masih ada kabelnya kan. Nah, ini yang baru ini pembelian yang baru ini udah tidak ada kabel lagi, jadi nggak terlalu pusing teman-teman kalau misalkan mau rakit. Cuma kabel yang ada cuma 4 doang yang dari rumah relay. 87A nya kosong, nggak ada kabel. Nah, ini yang saya bilang tadi kan, kabelnya cuma 4. Rumah relay cuma 4, yang tengah kosong karena emang nggak dipakai 87A nya. Nah, ini yang saya rakit, hasilnya akhirnya seperti ini. Ini yang 30 nih, atasnya 87 teman-teman. Nah, ini khusus 3087 ini teman-teman kayaknya butuh tambahan kabel, perpanjangan kabel sih, makanya saya buat nih, saya sambung kabel biar nantinya
akhirnya bisa ke, nah bisa ke ujung sini. Sorry. Ini ini kan yang ke alat GPS ini, harusnya nanti alat GPS. Nah, nanti yang bagian sana itu ke, nah ini bagian biar bisa ke sini nih. Nanti kan saya ini rakit relay saya rapihin nih yang 30 sama 87. Kenapa saya sambung kabel biar perpanjangan kabel ini nantinya biar bisa main sama kabel harness yang nanti ke mobil. Arahnya seperti itu. Nah, ini kan 30 sama 87 udah nih saya rakit, tambahin kabel untuk ke mobil nanti 2. Nah, yang 85 teman-teman kelihatan nggak nih yang bagian ini nih, hitam ini nih, hitam kabelnya kan kecil. Ini 85 nih, kabel 85 ini hanya ngejumper ke kabel ignition dari harness. Ini kabel harness ini kan nih yang di sini nih. Nah, ini kabel harness yang ujungnya slot ke GPS yang sebelah kanan ini nggak kelihatan. Nah, ini cukup di jumper aja, jumper. Nah, kabel 85 dari kabel dari rumah relay ini cukup jumper ke ignition. Terus ya kan, sama kan. Nih kabel hitam dari rumah relay. Nah, ini kabel harness yang ke GPS kan. Ini ya jumper di sini. Nah, terus sebagian 86 ini kan 30 87 udah nih. Terus 85 juga udah nih. Ini yang bagian sini. Nah, 86 nih yang biru. Nah, ini kan kabel harness yang ke GPS nih. Normalnya kabel harness ini terus nih sampai ke ujung sebelah kiri nih. Nah, ini di bagian sini biar rapi, potong nih. Yang merah marun dari kabel harness, potong. Potongannya ini yang dari jack ini yang sebelah kanan baru disambungin ke 86. Jadi nah, di sini teman-teman yang sempat beberapa yang masih bingung, ini merah marun ini berhenti di sini, nggak nyambung, nggak ada lanjutan ke sini. Yang lanjutan ke sini itu cuma yang kabel ignition. Ini karena hanya jumper kan. Nah, sisanya itu terus nih ke bagian kiri nanti yang ke ngeguntai buat ke mobil. Nah, sedangkan yang merah marun ini dia hanya sampai sini, karena kan diputus langsung disambung ke 86. Seperti itu teman-teman. Nah, ini dari dekat nih, tampilan dari dekat. Nah, ini hasilnya nih. Ini kan udah ini di jumper. Ini putih masih lanjut nih. Habis jumperan dari rumah relay ini putihnya masih terus ke sana kan, ke sini. Nah, kalau yang merah marun dia mentok sini. Ini nanti ke sini. Ini nanti dirapikan pakai lakban. Nanti larinya ke sini semua. Jadi yang di sini itu total ada 5 kabel ya teman-teman. Kabel ignition, terus kabel grounding, kabel power, sama 2 kabel lagi yang dari 30 dan 87. Coba saya lagi relaynya. Biar ini ngebuang nih. Dari sini ini buang, hilang, sambung sini, putih dari ujung sini hanya di jumper di sini, putihnya lanjut ke kiri, nanti ke vehicle atau mobil 3087. Ini nggak ada sangkut paut di sini, dia langsung ambil, langsung buang ke kiri, nanti disatuin di kiri. Gitu ya teman-teman. Nah, sekarang contoh ininya, bentar ya teman-teman, video real time-nya nih, bentuk yang sudah
lebihnya. Kamera belakang lu. Oke. Nah ini kabel hanus yang ke GPS ya, kabel hanus bawaan GPS. Ini kan bentuknya seperti ini nih. Ini ke GPS-nya. Nah, ini kan panjang nih, ya kan? Ini panjang, kelihatan kan? Nah ini kabel hanusnya yang tadi di foto. Nah ini yang sudah jadinya, yang tadi hasil foto tadi. Nah ini yang udah saya rapikan pakai instalasi saya lakukan. Nih, oke. Ini kan nanti yang putus itu merah magnet itu putus di sini kan, karena disambung sama 86 dari di rumah relay. Nah, putih jumper 85 dari rumah relay nyambung ke bawah sini. Nah, nanti ujungnya semua ke sini. Total ada 5 kabel. Power, merah power, putih ignition, hitam grounding. Nah, 2 kabel, nah ini sih bebas ya. Ini kan saya bilang tadi dari 30 sama 87 itu butuh perpanjangan kabel untuk ke sini ke mobil nantinya. Nah, ini saya ikat ini karena menandakan bahwa ini untuk ke nantinya ke kabel starter. Hasil akhirnya seperti ini. Nah, ini yang saya kirim ke service point yang di luar kota seperti ini. Jadi saya ikat ini untuk membedakan di antara 3 kabel ini. Nah, 2 ini untuk kabel startup di mobil sambungannya. Ya, itu aja sih teman-teman. Ya, mungkin ada yang mau ditanyakan teman-teman. Mas Genta tadi ada pertanyaan dari Halo Pak. Halo, mau nanya nih Pak. Ya. Cara mengetahui ignition ataupun power dari kendaraan itu gimana Pak? Oh, kalau ignition itu iya, oh iya itu sebagai tambahan juga sih. Terima kasih. Bantu jawab boleh. Dengan Pak siapa sorry? Dari Pak Purwandi. Purwanti Pak. Purwandi yang kemarin Surya Cipta bukan ya? Bukan ya? Ya, Purwandi kasih nih ya? ya, Kasih 3 ya? Oh, ya. saya kenalnya Mas Wandi, makanya saya bingung Purwandi namanya. Ya, Mas Wandi, Itu ini aja sih Pak. kalau untuk mengetahui itu yang saya bilang harus pakai multi tester ya, karena ya tes PDC pun bisa, cuma dia nggak detail seperti multi tester. Kalau multi tester itu sampai voltasenya kelihatan dia benar-benar 24 atau cuma 22 atau 20, jadi ketahuan kalau multi tester itu baterainya ngedrop apa enggak, itu ketahuan pakai multi tester. Karena kalau tes PDC dia kan hanya nyala doang kan, menandakan oh ini ada arus gitu doang. Emang lebih simpel sih pakai tes PDC, lebih cepat dan lebih simpel, tapi dalam hal keadaan tertentu penyebab mobil atau GPS-nya nggak akurat, ya pengaruhnya dari situ karena tidak menggunakan multitester. Kalau multitester cara membedakannya adalah untuk kabel ignition yang ada di mobil itu kan mobil berapa kali ceklek ya? Kalau yang manual 3 kali ya, 1, 2 baru starter, bener nggak? Iya benar Pak. Nah, ketika dari kondisi ngunci dari benar-benar nol ya, pas diceklek 1, nah itu baru ignition doang. Ignition ada 2 nih. Ya. Ignition doang sama pas yang kedua baru itu ignition on. Nah itu yang kita cari kabelnya, kabel ignition on, bukan yang ignition doang ya. Jadi ceklek pertama itu belum. Harusnya pada saat kita pakai multitester nih,
pada saat ceklekan pertama itu harusnya nggak boleh ada arus. Nah, saat ceklekan kedua ignition on, baru itu harus wattnya arusnya harus ada 24 gitu. Itu yang bedakannya. Carinya yang ignition on, bukan ignition doang. Di ceklekan yang kedua. Makasih Pak. Ya, untuk powernya udah paham kan ya, power mah ya. Power udah Pak. Yang bingung Ya. itu ignition-nya Pak biasanya Pak. Oh, iya, maksudnya ini tambahan juga untuk pastikan untuk power untuk main powernya itu kan dalam kondisi off juga dia power tetap ada kan. Cuman ada beberapa kabel yang sama nih. Wah, ini pada posisi off kabelnya arusnya juga ada nih. Nah, cari arus yang voltasenya yang terbesar. Nah, biasanya power itu nih sangat krusial juga ya nyarinya ya, sepele tapi krusial karena daya yang terbesar lah yang akan kita ambil powernya. Misalkan ada dua nih di mobil, ada dua kabel nih yang ada main power yang sama nih, ada arusnya juga. Nah, cari yang benar-benar main powernya itu voltasenya gede. Misalkan yang pertama 24,2, satu lagi 24,6. Nah, ambil yang terbesar. Nah, untuk memastikannya kita udah sambil multitester kita tempelin, kita starter lah. Biasanya kan turun tuh ketika mobil starter nyala. Pada saat begitu. Nah, itu pasti turun tuh aki itu. Nah, turunnya jauh nggak? Cari yang turunnya nggak terlalu jauh gitu. Nah, itu yang kita ambil main powernya. Karena itu sangat pengaruh nanti ke alat GPS-nya kalau misalkan powernya agak rendah gitu. Itu aja sih Mas Wandi. Makasih Pak. Ya, sama-sama. Ada lagi yang lain? Mas Genta, tadi ada pertanyaan dari Mas Giri tuh. Mana? Waduh. Apa tuh? Soal instalasi, katanya pernah tanya. Instalasi sesuai yang waktu lalu saya tanyakan itu, Kang. Yang mana ya? Agak-agak lupa saya. Mas Giri, bisa diperjelas pertanyaannya Mas Giri? Itu kan sempat saya nanya ke Mas Genta, itu yang saya pernah instalasi di Denpasar gitu, dengan tipe yang sama. Berarti instalasi kabelnya sama seperti itu kan? Sama, caranya sama, cuman tetap untuk memastikannya lagi pakai multimaster Pak Giri, karena ya kadang kan mobil sama kalau tahunnya beda warna loh Pak, kadang itu sih. Kalau tahunnya untuk cari di kontak sih sejauh ini saya udah lebih paham lah. Jadi yang saya tanyakan itu pengkabelan harnessnya gitu dari relay ke unit GPS-nya gitu Pak. Ya standarnya sih seperti itu Pak yang saya videokan tadi untuk perakitannya. Itu aja. Berarti sama kayak yang dulu berarti gitu aja sih Pak. Oh. Yang penting aku kan. Ada lagi? Mas Alwan tadi ada yang tanya. Tadi Mas Wawan angkat tangan ya? Mas Alwan masih join kan? Ya, sih Pak. Maaf kepencet tadi. Wah, nggak bisa Mas, nggak bisa ditarik lagi harusnya. Oke, Maaf, ya. Nggak apa-apa salah. Oke, yang lain gimana? Yang punya pengalaman instalasi GPS mungkin bisa sharing-sharing di sini, atau mungkin ada kendala, silakan mumpung ada momen training ini ya, dimanfaatkan sebaik mungkin. Mungkin ada kejadian-kejadian yang kurang lebih enak. ada pengalaman yang jauh lebih ini bisa di-share juga di sini. Kali-kali ada tambahan gitu. Oke. Iya mantap. Cappuccino. Ada lagi? Ya. Jika teman-teman ada
instalasi di Avanza atau di Innova yang model tahun sekarang, nah itu gampangnya ambil dari ini aja kali ya, dari apa, pintu, dekat pintu mobil sebelah kanan tuh. Kan kalau yang model baru sekarang tuh Innova model tahun sekarang agak sempit tuh kalau kita ambil standar dari bawah setir. Nah itu kalau yang saya alami sih, saya ambil dari sebelah kanan tempat ngegas. Nah itu di bagian bawah juga ada, susah sih prakteknya. Pokoknya di sebelah kanan kaki buat ngegas tuh ada kumpulan kabel tuh di situ, dibuka aja, bukanya dari bawah mobil tuh kan ada plastik, nah itu dibuka dari situ. Kalau yang saya alami, ya. Iya. Halo. Pak, kemarin kan saya Mas pembenahan di Pertamina itu ada disuruh masang mic sama speaker. Itu apa fungsinya, seperti nanti kayak telepon gitu? Hah? Sorry Pak, kenapa Pak? Halo? Iya, iya, iya. Ya, itu kemarin kan ada pembenahan di Pertamina, tangkinya Pertamina itu. GPS-nya itu disuruh masang, ada yang sebagian ada dipasangi speaker sama mic. Itu tipe apa ya Pak, GPS-nya Pak? Waduh, kemarin saya cuma kirimnya aja, saya nggak hafal ya Pak. Nggak apa-apa sih, maksudnya sebenarnya ya saya bilang tadi GPS tipenya banyak. Ya khusus yang GV50 yang saya terangkan di depan tadi, itu sih memang tambahannya paling ya itu tadi relay doang gitu. Kalau misalkan ada kamera, fitur kamera atau yang lain, tipenya seperti apa saya juga nggak tahu. Ini mic sama speaker Pak, apa mungkin seperti nanti telepon gitu? Oh, itu yang slide saya yang pertama kali ya, GT06N itu ya. Mungkin lupa Pak. Nah ya kalau itu memang GPS tipe itu memang ada fungsinya sih memang. Jadi bawaannya itu ada buat mikrofon itu sama ada mikrofon sama tombol SOS namanya. Dia modelnya bentuknya fleksibel nggak Pak? Kabelnya? Fleksibel. Nah itu buat tombol SOS. SOS-nya? Iya. Ada. Kabelnya fleksibel nggak? Kabel biasa gitu Pak. Maksudnya kabel fleksibel itu yang gepeng gitu Pak? Iya, yang gepeng. Bener nggak? Bukan. Kabelnya ya tombolnya SOS itu seperti kayak punyanya yang kemarin dipasang di G4S kemarin. Oh. Ya sebenarnya mungkin sama ya, fungsinya yang penting sama. Jadi fungsi tombol SOS itu sebenarnya di sini kenapa ada tambahan speaker itu kan. Jadi speaker ini fungsinya ada hubungannya sama tombol SOS. Ketika kita pencet tombol SOS tersebut, nah kita bisa menyampaikan apa nih, ada masalah apa nih. Nah itu langsung ke administrator yang megang monitoring GPS ini. Jadi fungsinya speaker itu sebagai kayak walkie-talkie ya. Oh gitu. Tapi one half ya, searah ya, nggak bisa kayak kita komunikasi by phone gitu ya. Itu nggak bisa. Dia satu ini arah. Ada speakernya, ada mic-nya juga Pak. Kenapa? Ada speaker, ada mic-nya. Iya, itu ada yang terpisah. Makanya GPS-nya tipenya banyak nih. Ada yang terpisah, ada yang jadi satu. Gitu. Jadi yang jadi satu itu atau terpisah sebenarnya sama aja fungsinya sebagai kita ngomong sama dengerin gitu. Ada yang one half, ada yang two half. Ya, saya nggak tahu, saya belum nemuin sih yang bisa two half. Jadi kayak nelpon gitu, fungsinya kayak nelpon gitu. Ada juga mungkin. Tapi yang saya jalanin one half sih, yang GT06N ini dia ketika ataupun dari monitoring GPS-nya bisa nih. Saya mau nelfon itu kan berdasarkan SIM card yang ditanam di GPS-nya kan. Nah, yang monitoring dari jarak jauh ini tinggal
ngedial doang nih, ngedial ya udah bisa deh dengerin percakapan gitu. Oh gitu. Gitu. Ya udah. Makasih Pak. Ya sama-sama, fungsinya sebagai itu sih. Ada lagi? Mungkin Pak Wanda ada bisa nambahin atau Mas Genta tadi untuk rakitan relay tadi itu untuk semua mobil ya Mas? Atau mobil tertentu aja? semua mobil sih yang menggunakan fungsi immobilizer. Maksudnya immobilizer ini yang menggunakan fitur GPS-nya menggunakan fitur auto stop engine ya. Nah itu baru menggunakan relay itu. Itu project yang MOB atau Telkomsel? MOB. MOB ya. Oke, noted. Oke, rekan-rekan mungkin yang nanti ya belum dapat project ya atau nanti dapat project GPS, ada concern apa kira-kira atau mungkin kami atau saya belum mengerti mengenai electrical. Nah, mungkin bisa didiskusikan di sini. Dari Mas Basit, mungkin kemungkinan akan dihandle ini nih, SP Bogor nih. Mas Basit. Ya Pak. Ada concern apa terkait instalasi GPS atau produk GPS? Masih belum ada sih Pak, masih belum begitu paham juga kan. Gitu ya. Jadi sambil baca-baca modul paling. Ya paling Mas siapa tadi? Mas Basit nanti bisa lihat link video dari channel saya, nanti japri aja Gavin channel atau Genta YouTube itu nanti otomatis ada auto replay link di YouTube, nah itu bisa dilihat-lihat. Jangan lupa di subscribe ya Mas. Siap. Jangan lupa di subrek ya. Jadi betul, saya mumpung diingatkan kembali nih di link Facebook ya. Jadi untuk modul-modul baik itu service video, service manual, guidance, kami sudah upload ya. Rekaman training kami sudah upload di grup kita ya, grup teknisi di media Facebook. Jadi rekan-rekan kiranya ya manfaatkan sebaik mungkin, seoptimal mungkin. Kalau mungkin ada saran, usulan misalnya, kami perlu modul apa gitu, modul mengenai produk apa ya, usulkan aja. Nah di situ kan ada media tuh untuk ya chat, komen dan lain sebagainya. Jadi tolong dioptimalkan ya rekan-rekan. Kami butuh kritik dan saran tentunya untuk memperbaiki atau memperbaiki ya, improvement knowledge base yang saat ini kita sedang develop atau kita garap. Oke. Di sini udah join semuanya kan ya di Facebook ya. Rekan-rekan yang saat ini join training sudah join di grup Facebook. Kalau belum join segera ya. Ini GPS, kenapa mungkin ada banyak atau beberapa teman-teman pertanyaan kenapa saya belum handle atau memang tidak ada populasinya diberikan training ya. Nah gini rekan-rekan, untuk GPS ini jadi mandatory ya, yang memang harus rekan-rekan teknisi kuasai ya, minimal basicnya, karena kemungkinan nanti GPS ini akan terus ya ada projectnya dan sebaran lokasi itu masif ya, artinya banyak. Jadi tidak menutup kemungkinan mungkin saat ini belum teman-teman melakukan instalasi.
Tapi mungkin aja di kemudian hari teman-teman dilibatkan instalasi ya. Jadi memang ya sesuai pesan atau usulan dari internal dan manajemen, GPIOC ini merupakan salah satu produk mandatory. Oke, selain PC notebook, IT knowledge, absent passbook dan basic printer ya. Jadi itu yang mandatory atau wajib teman-teman ikuti trainingnya. Oke, nah terus mungkin ada pertanyaan juga, tolong kiranya dimanfaatkan setiap training yang kami berikan ya. Ya tentunya kalau metodenya online ini ya memang ada kekurangannya lah pastinya. Tapi memang saat ini untuk metode online ini yang banyak digunakan ya. Karena ya tentunya pandemi ya, COVID-19. Itu aja. Ya dari saya itu aja, rekan-rekan. Ada usulan, ada pertanyaan atau apa gitu? Komen? Oke, rekan-rekan, kiranya cukup ya. Terima kasih banyak atas waktu atensinya. Semoga bermanfaat ya untuk rekan-rekan. See you next game. Sehat selalu. Salam buat keluarga, Pak Halim, Bapak-bapak semuanya. Sampai jumpa lagi. Sampai jumpa lagi, Pak. Thank you atas waktu dan atensinya. Sehat semuanya ya. Ya.